Saatnya aku menghasilkan uang. Ini adalah movie. Tetangga yang terlihat pengangguran tapi kaya. Mari kita lihat. Apa rahasia di balik kenapa dia pengangguran tapi dia kaya? Apakah dia ngepet? Mari kita lihat. Ternyata dia berubah jadi pria work from home. Dia juga seorang pebisnis online. Dia juga seorang desainer. Dia seorang konsultan. Dia bermain saham. Dia seorang YouTuber. Dia melakukan segala yang bisa dilakukan untuk jadi kaya walaupun di rumah. Dan ini Wati, seorang ibu-ibu yang ngakunya paranormal. Dari kemarin saya udah pantau Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu ke rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa, emang saya yang nyuruh. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Teman saya lah yang laporin sebelum terjadi ini. Saya bilang, Dan ini Pak Sumanto. Dia nggak tahu apa yang terjadi sama sekali. Tapi dia suka kehebohan. Dan dia suka main hakim sendiri. Mana nih yang diem di rumah pengangguran tapi kaya? Klarifikasi. Minta maaf. Diusir warga. Klarifikasi. nah saya mau minta maaf atas video yang tadi saya ucapkan. 1000 minta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita semua dan banyak juga yang menyaksikan ketika itu ada seekor babi yang lewat. Suratio yang pada malam itu menangkap babi tersebut dengan dalam keadaan telanjang bulat. Karena kalau nggak telanjang nggak ngelihat Bu, saya aja nggak telanjang nggak ngelihat. Begitu saya telanjang saya baru ngelihat. Seumur hidup saya baru telanjang di depan apa banyak orang gitu. Alhamdulillah tertangkap. Ketika itu berjubah hitam dan jalannya pun tidak dengan langkah, melainkan seperti memakai sepatu roda. Mengapi berhasil tenar. Sedang terjadi hal lucu di Indonesia. Singkatnya yang terjadi adalah di Depok, daerah Sawangan. Kalau gue nggak salah ya, gue nggak akan terlalu detail soal itu. Daerah Sawangan dihebohkan kejadian babi ngepet tertangkap. Babi ngepet ini udah dikandangin gitu kan. Terus yang akhirnya pada hari itu selesai dengan prosesi mereka memotong kepala babinya itu. Lalu terus gue lihatnya kayak bisa-bisanya. Jadi pengakuannya adalah mereka bilangnya pada malam bulan purnama itu babi ngepet itu ditangkap sama orang-orang yang bugil, telanjang sengaja biar bisa ngelihat babi ngepetnya. Nah, yang bikin persoalan babi ngepet ini lebih heboh tuh ada ibu-ibu yang ngomong kalau tetangga saya nganggur tapi dia kaya. Nah, kebetulan gue cari-cari tahu dong. Gue kayak absurd aja, pasti aneh-aneh ini, pasti aneh-aneh lah ala-ala Indonesia gitu kan. Indonesia ini negara gue yang tercinta, tapi juga lucu. Negara ini lucu. Rakyatnya lucu-lucu juga. Yang mulai bikin gue aneh adalah ketika ada ustadz, gue mulai ngerasa nggak beres ketika si ustadz ini ngomong nangkap babi ngepetnya harus telanjang lah. Malam itu mereka sama-sama menyergap babi ngepet itulah. Mulai ngerasa aneh ya gue saat ngeliat ustadz ngomong itu. Ustadz tuh ngomong semangat banget kayak, ya kita warga-warga, kita akhirnya alhamdulillah ya. Jadi ngomongan apa ya, kan gue nggak percaya kalau ustadz yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak ustadz ngomongin agama ya bener lah, tapi kalau udah ngomongin kayak mistis-mistis terus nangkap babinya harus telanjang lah, harus apa, itu udah nggak beres. Menurut gue udah nggak beres. Ternyata keraguan gue terbukti. Nah, yang paling bikin rame dari babi ngepet ini bukan cuma si ustadz itu yang ngomong atau soal babi ngepet yang dipotong, disembelih. Gue ngerasa kasihan juga babi ngepet disembelih, babinya disembelih. Nah, yang bikin masalah adalah ibu-ibu yang lagi diinterview sama orang di sana. Ibu-ibu tuh ngomong, tetangga saya itu ya dia pengangguran tapi uangnya banyak. Aduh ibu. Kita sama-sama tahu ya, gue dan lu sama-sama tahu kalau di era sekarang kita ini kan udah ada
work from home, orang-orang yang kerja online, orang-orang yang kerja secara dari internet dari rumah, kita udah tahu fakta itu. Makanya lucu aja ada orang, ibu-ibu tuh ngerasa, mungkin si orang ini ya, si tetangga ini mungkin diem-diem aja, kayak pakai celana pendek, tapi uangnya banyak, gitu. Bu, dia bisa aja trader saham, bisa aja dia seniman, bisa jadi dia seorang YouTuber. YouTuber kan dapat uang juga. Bisa jadi dia orang-orang yang kerja di rumah. Inilah lucunya. Jadi ini hiburan banget buat gua. Saat babi ngepet bilangnya. Nggak cuma itu. Ibunya udah semangat banget. Orang-orang udah, oh iya gitu. Dan terungkap Ustadz yang ngomong babi ngepet ditangkap pada bulan yang lagi malam bulan terang, terus ditangkap oleh teman-temannya, ada orang-orang yang udah telanjang bugil naik motor bersama-sama melihat babi ngepet yang pakai jubah hitam, terus dia sampai akhirnya berubah. Nah itu ternyata terungkap itu adalah hoax. Jadi kan si Ustadz itu ternyata adalah Ustadz yang berbohong. Jadi pada dasarnya si orang yang ceramah itu namanya kan Adam Ibrahim. Namanya Adam Ibrahim. Ini gue lihat di ini ya, ada screenshot WA gitu. Dia itu iri lihat tetangganya nggak kerja tapi punya duit banyak. Makanya dibikin cerita fitnah kalau ada babi ngepet. Dan ternyata babi ngepetnya dia beli online. Gue yang awalnya lihat babinya tuh, gue lihat babi ngepet itu kayak gue ngerasa ini babinya kasihan banget, ini kayaknya babi biasa deh, ini babi yang ketakutan, dia kasihan kecil-kecil ketakutan gitu. Seharga Rp900.000. Kandang dan lain udah disiapin sendiri sebelumnya. 8 orang yang dibilang bugil terus nangkep babi ngepetnya itu ternyata hoax juga. Mereka cuma nunggu instruksi si Ustadz Adam Ibrahim melalui WA. Dan terus mereka ya kayak sok-sok nangkep gitu, padahal kayaknya nggak ada kejadiannya. Jadi pada dasarnya si Ustadz ini dia punya pengajian, tapi pengajiannya sepi. Terus makanya dia bikin cerita gitu biar orang banyak yang percaya sama dia dan mau ikut pengajiannya. Dan dia pengen jadi Ustadz terkenal dari situ. Beli online loh. Apa gue beli online juga tuyul ya? Tuyul. Kalau tuyul beli online gimana ya? Babi ngepet lah beli online. Aduh. Pak, bukan gitu caranya mau tenar, Pak. Seriusan. Tapi selamat, si Bapak Ustadz sudah tenar seperti keinginannya. Tenar tapi pakai baju orange. Jadi napi. Jadi dari awal juga gue udah lihat aneh Ustadznya ngomong soal... Ustadz tuh kan ngomongannya kayak, kalau soal agama tuh nggak sembarangan ya. Jadi kalau misalnya Ustadz udah ngomongin nangkep babi ngepet, caranya bugil, baru kalau nggak bugil nggak kelihatan. Itu nggak beres. Sebagai orang Islam tentu harus percaya keberadaan yang namanya sihir ya. Gue percaya akan keberadaan sihir. Tapi kalau melawan sihir ya juga jangan dilawan dengan cara aneh-aneh. Ngakunya setan masuk ke dalam diri dia, jadi dia kayak dibisikkan setan gitu kayak, oh aku akan membeli babi ngepet secara online. Aduh, Pak, setan masuk ke dalam diri saya, ini bulan puasa Bapak, ini bulan puasa itu setan lagi dibelenggu. Bapak ini ustadz atau setan masuk dalam diri saya. Ustadz ini ngomong. Setan masuk dalam diri saya. Itu iman Anda aja. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Ustadz. Itu emang Anda saja yang begitu. Itu Anda. Itu masalahnya di Anda. Setannya lagi dibelenggu. Bulan puasa ini, Pak. Bulan puasa. Pada jam 11. Babi ngepet dibeli, datang dia lepasin gitu aja, terus udah dia lakukan aksi dibilang babi ngepet ditangkap. Ngakunya babinya akan mengecil seperti kucing. Awalnya gue lihat, gue terpengaruh dikit kayak, iya babi ngepetnya kecil ya. Tapi gue mikir,
Anjir, ini mah babi kecil, ini kasihan banget. Babinya kayak... Terus dipotong. Aduh, Pak. Nggak beres. Hati-hati untuk sobat kerja rumahan, kerja work from home. Teman-temanku yang kerjanya work from home. Hati-hati kalau kalian... Tolong please sosial ke sekitar ya. Jangan sampai kalian dibilang babi ngepet. Kalau ada tetangga, lu jelasin pekerjaan lu apa. Oke? Aduh. Aduh. Indahnya negeriku. Ibu tadi itu adalah sebuah gambaran bahwa mulut tetangga tuh kejam juga. Mulut tetangga tuh kejam banget. Udah gitu si ibu-ibu itu udah semangat banget bilang tetangganya banyak uang tapi pengangguran tapi banyak uang. Tetangganya dituduh ngepet dong. Karena mulut kan sembarangan ya ibu-ibu ini. Si ibu-ibu itu minta maaf dong akhirnya karena berdasarkan tuntutan warga. Warga sekitar itu kayak tersinggung gitu kayak sembarangan aja ngomong. Kayaknya warga udah tersinggung duluan sama terlanjur viral. Terus kalau nggak salah camat situ sama orang-orang itu udah ngedorong ibu itu untuk bikin video minta maaf. Terus si ibu endingnya udah minta maaf. Kan dia ibu-ibu itu ternyata orang-orang luar yang ngontrak di daerah situ. Dan ternyata dia diusir sama warga. Aduh ibu. Mereka mengusir ibu-ibu itu dari tempat wilayah tersebut. Warga kampung baru nggak terima cukup begitu saja minta maaf. Banyak yang mau ngelaporin ke polisi. Emosi mereka. Ya iyalah. Tetangga dibilang ibu itu terlalu terbawa suasana. Gue paham banget. Ibu itu terlalu terbawa suasana. Warga minta ibu itu untuk pindah dari situ. Tapi ibu itu ngamuk. Si ibu Wati ini meradang, mencak-mencak. Dia bilang bunuh diri lah, macem-macem. Terus udah marah-marah lah. Hampir ngambil pisau dapur, mau bunuh diri gitu si ibu. Akhirnya dia dipegang-pegang sama saudaranya karena udah sembarangan megang pisau dapur. Itulah Bu. Terus gue baru dapat tulisan nih. Jadi dia katanya paranormal. Dia ngomongnya paranormal, bisa ngedetek gitu. Kayak si ibu itu kayak datengin rumah. Kalau nggak salah tuh di video dia datengin rumah tetangganya terus ngelempar sesuatu buat ngecek itu tuh babi ngepet apa bukan kayak gitu. Terus ada komentar gitu kan. Istighfar, katanya paranormal. Kok imannya selemah ini timbang didatengin orang suruh pindah mau bunuh diri. Kata orang di situ kan. Ibu ada namanya work from home. Bisa jadi dia orang kaya di perusahaan apa, udah santai. Pikiran ya hal-hal kayak gitu tuh. Aduh. Tapi ya inilah yang gue suka dari keseharian di Indonesia. Dengan segala dramanya, tiba-tiba ada babi ngepet, tiba-tiba ada anak kecil gambar tuyul. Ada anak gambar tuyul. Tuyulnya gitu lagi digambar. Aduh. Ya, absurd. Indonesia itu adalah lucunya negeri ini, tapi juga banyak hal luar biasa yang terjadi di Indonesia yang gue suka. Banyak juga yang kocak, absurd. Intinya ya, I love Indonesia. Ya, pelajarannya adalah untuk warga-warga kayak gitu jangan terlalu cepet terbawa suasana ya kalau ada yang kayak gitu-gitu. Selalu curigai. Kalau nggak mudah ketipu apa-apa jadinya. Jadi curiga lah apa-apa. Tapi gue ya paham kalau misalnya ada kejadian kayak gitu di suatu desa atau di tempat. Kalau udah heboh pasti seru-seru juga buat datengin kerumunin hal itu kan. Entah bener apa enggak atau cuma menduga. Bener atau enggak tetap seru-seru aja gue yakin ngumpul-ngumpul kayak gitu. Tapi masalahnya udah terus sering hal-hal kayak gini terjadi itu di Indonesia. Yang ngaku-ngaku babi ngepet gitu ada. Macem-macem, bener-bener macem-macem. Ini membuat gue sebagai seorang orang yang belajarnya ngarah ke desainer, ngarah ke pekerjaan yang di rumah gitu merasa takut gue. Gue jadi takut suatu saat gue dibilang babi ngepet, tapi menurut gue ini juga sebuah pencapaian misalnya itu terjadi sama gue. Karena ketika gue dibilang kaya tapi kelihatan nganggur, itu berarti gue sangat hebat banget. Berarti cita-cita gue tercapai. Ya, gue udah tetapkan ya, cita-cita gue adalah kalau gue di desa ya, gue akan kaya. Cita-cita gue adalah menjadi sangat kaya sampai gue dikira ngepet. Itulah cita-cita yang menurut gue bagus. Karena berarti gue
seorang yang nggak kelihatan kaya tapi di rumah santai, nggak kelihatan kerja tapi banyak uang. Terus gue juga ada ide kayaknya biar untuk para pekerja kreatif ya di rumah ya, yang kerjanya uangnya mengalir tapi di rumah kelihatan kayak pengangguran. Gue saranin lu beli seragam PNS sih. Gue saranin lu beli seragam PNS atau beli baju kemeja kerja, terus lu pagi-pagi ya lu keluar aja gitu kayak orang mau berangkat kerja gitu biar kelihatan tetangga. Kayaknya segitu sih menurut gue. Ya, gue harap gue bisa nge-YouTube dengan pakaian begini. Lalu di masa depan gue mungkin bisa menghasilkan dari YouTube gue. Lalu gue dikira ngepet. Lalu gue jadi YouTuber babi ngepet.